Selamat sore Allah Bapa di surga, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Allah kami,
Kami sangat bersyukur Tuhan sore ini bisa berkumpul tempat Ibu Polo untuk meluhurkan nama-Mu. Kami sangat berterima kasih ya Bapa, Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang tiada batasnya, bahkan kemurahan-Mu. Engkau telah memberikan yang sangat-sangat baik di tengah-tengah keluarga kami semua ini Tuhan. Sebagai tanda terima kasih kami ya Bapa, perkenankanlah kami menghaturkan sembah dan pujian kami untuk menyenangkan hati Bapa, seperti Bapa telah menyenangkan hati kami semua. Tuhan, sore ini kami mengagungkan nama-Mu, mau bersama-sama menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan menerima firman-Mu, kami sudah terima kekuatan, terima kebaikan-kebaikan dari-Mu, bahkan mujizat-mujizat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah keluarga kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu mengubah hati kami semua untuk selalu hidup dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama membuka hati di hadapan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga pulang dari komsel kami semua dengan sukacita karena berkat kemurahan pertolongan belas kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus atas kuasa kemurahan-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, amin. Shalom saudara. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita kembali bersorak-sorai bersukacita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu karena roh kami ya Tuhan.
setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa sekitar kita, bahkan lebih lagi bangsa-bangsa, untuk setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita melanjutkan pujian kita akan angkat lagu bahasa Jawa Siji Loro Telu. Dan saat ini saya memberikan ruang kesaksian bagi saudara yang menyatakan Tuhan. Saya persilakan. Saksi. Ibu ada kan? Ya, salam. Salam. Sudah bersaksi malam balik. Puji Tuhan, bahwa pada saat sore hari ini beberapa waktu yang ada bisa berkumpul di tempat ini. Satu hal yang kami syukuri beserta keluarga, bahwa perjalanan kehidupan kami pokoknya Tuhan itu selalu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan mukjizatnya dinyatakan dalam hidup kami. Minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua bahwa usaha suami kita namanya itu kita kontrak karena kemarin pernah kita mengalami diusir, dan di awal-awal jualan di Ngadirojo ditawari adik untuk menetapkan mati Pak Adi, ternyata baru 3 bulan kita membayar. Saat itu kita membayar 36 juta, jangka waktu 3 bulan kita diusir. Tapi ternyata perjalanan itu ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa yang kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengan saat itu kita diusir, memang di awal-awal kenapa ya seperti ini itu. Sedangkan kita bayar baru saja, terus yang jual juga adik sendiri. Orang berprasangka buruk pada saudara, tetapi saya yakin bahwa kita nggak berprasangka buruk ataupun menyalahkan ya saudara. Kenapa sudah tahu tempat itu bermasalah kok dijual ke kami saudara. Tapi di Tuhan ternyata Tuhan itu punya rencana indah yang kita tidak tahu sebenarnya. Ternyata dengan perjalanan waktu kami itu diusir dari tempat kita jualan di awal. Ternyata itu kita harus bingung, Bapak Edi mencari kontrakan, harus jualan kemana lagi karena tidak ada tempat. Kan kalau di kota itu gak segampang kita jualan kemana kan gitu. Dan saya ingat Pak Dudi pernah berkata bahwa
jualan itu bisa bongkar pasang atau dulu itu pak mobil keliling gitu ya, mungkin seperti itu pernah. Tapi ternyata ada orang yang menawarkan kami untuk mengontrak tanah dan tidak jauh dari tempat kami diusir, bahkan sebelahan. Jadi kita diusir sebelah timurnya, kita dapat sebelah baratnya persis perbatasan gitu. Dan puji Tuhan dengan adanya ngontrak itu akhirnya kita bingung lagi dengan modal. Karena kemarin waktu kita beli tempat itu saja sudah cari-cari. Terus akhirnya kita benturan dengan lagi apa untuk ngontrak lagi gitu. Terus yang menawari tanah itu minimal kan ngontrak itu harus 5 tahun dan setahunnya 5 juta. Kita harus cari lagi modal 25 juta. Dan pada saat itu memang ya kita bisanya ya pinjam-pinjam ya, modal itu kita pinjam-pinjam, akhirnya kita kontrak tanah itu. Setelah kita kontrak tanah itu kita bingung lagi dengan untuk apa ya kita pakai untuk bangun. Dan karena harus nggak mungkin kan kita jualan di tempat yang terbuka gitu, jadi harus bangun tanah. Dan akhirnya yang di Wonogiri kita bongkar dan kita pasang di sana dan menambah harus cor, harus ada pondasi dan sebagainya. Di Tuhan semua perjalanan dituntun Tuhan dengan baik dan lancar untuk tenang dan sebagainya, dan di sana bisa berjualan lagi. Di Tuhan saudaraku bahwa ternyata dengan adanya rumah diusir itu ada yang nolongin kita gitu. Jadi di kontrak aja Pak tanahnya. Ya, kontrak 5 tahun dan kini sudah berjalan 2 tahun. Dalam perjalanan 2 tahun yang punya tempat bilang bahwa tempat ini besok mau dibangun. Dengan adanya mau dibangun berarti kan kita mau bingung lagi cari tempat kemana kita jualan gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa gitu kita. Bapak bilang ke saya, Bu, kalau tanah di sebelahnya nanti itu mungkin karena tanah itu warisan dibagi 4. Bu, kalau tanah di sebelahnya nanti dijual, ayo ditutupi gitu. Loh, nutupi tanah di sana itu terus buat apa ya, buat bayar gitu, karena nggak mungkin kan tanah di jalan raya besar kayak gitu kan pasti mahal sekali gitu. Akhirnya dengan adanya Bapak itu tahu bahwa nanti yang di tempat itu akan dibangun yang punya, pasti udah 3 tahun lagi apa dikontrak boleh apa enggak kan kita nggak tahu. Kalau sudah nanti nggak boleh dikontrak dan mau dibangun buat kos-kosan kita kan juga bingung. Akhirnya yang punya tanah sebelah itu datang ke rumah Bapak beda orang ya, tapi masih saudara karena itu dibagi 4 warisan. Pak, tolong carikan pembeli karena saya mau saya jual. Jadi sebenarnya Bapak itu sudah terasa bahwa nanti di sebelahnya itu kita akan dijual karena anaknya banyak. Kalau disuruh nempati itu kan nggak bagian tanahnya karena sempit ya. Tapi pasti itu butuh uang dan untuk memberikan di tempat yang agak ada. Tapi puji Tuhan betul suami ditawari untuk menjualkan tanah itu. Pertama kali orang yang ditawari itu suami saya untuk mencarikan pembeli. Dan akhirnya kita hitung-hitung Bapak itu. Kita hitung-hitung sampai di rumah suami cerita, Bu, ayo ditutupi. Saya pusing saudara, ditutupi uang segitu banyaknya gitu loh. Kita itu cari kemana? Dan kalau tidak ditutupi, besok mau jualan kemana juga kan gitu. Akhirnya Tuhan itu buka jalan ke kita untuk sharing dengan saudara-saudara semua. Bahwa kita, oh ya ingat, kita punya celengan di tanah di Solo sedikit kan gitu. Tapi itu di tempat kakak saya. Dan kakak saya itu saya sudah bilang dulu. Waktu saya masih tadi sudah 8 tahun sekarang